Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai tentang fonem dan ejaan untuk memenuhi pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Saipur Rahman MPD. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunda Aulia dengan NIM 12421200088 dan teman saya yaitu Zahra Apriliana Indah dengan NIM 12421200066 dan teman saya yaitu Reza Abdul Ghani dengan NIM 12421200088. Nah, di sini yang pertama yaitu ada pengertian fonem. Pengertian fonem menurut Mastur Musli 2007, fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Nah, sedangkan Abdul Khair 2009 berpendapat bahwa fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang membedakan arti suatu kata. Maka dapat disimpulkan bahwa jika kata tidak dapat membedakan arti suatu kata, nah maka itu bukan disebut fonem. Nah, yang selanjutnya yaitu ada identifikasi fonem. Nah, di sini ada dua cara untuk mengetahui sebuah bunyi termasuk ke dalam fonem atau bukan. Nah, yang dimana mencari pasangan minimal atau minimal pair, yaitu dua buah bentuk kata yang memiliki kemiripan bunyi dan hanya memiliki sedikit perbedaan. Nah, misalnya dalam kata laba dan raba. Nah, maka kedua kata ini yaitu memiliki suatu kemiripan, yang dimana masing-masing yaitu terdiri dari 4 buah bunyi, yaitu bunyi pada kata yang pertama yaitu L, A, B, A, dan kata yang kedua yaitu bunyinya R, A, B, A. Nah, maka dapat disebut bahwa perbedaan bunyi L dan R di sini yaitu dua buah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu mencermati distribusi fonem. Jika fonem memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. Contoh yang pertama yaitu bunyi P pada kata pintar, maka diucapkannya berbeda dengan bunyi P pada kata tapi atau sapi. Nah, contoh yang kedua yaitu bunyi P pada kata pintar itu akan diucapkan berbeda dengan P pada kata asap atau lesap. Nah, maka contoh yang pertama itu diucapkannya itu secara meletup. Nah, sedangkan contoh yang kedua itu cara diucapkannya itu dengan cara tidak meletup. Yang selanjutnya ada jenis-jenis fonem. Yang kesatu ada jenis fonem vokal. Dalam ilmu fonologis, fonem vokal disebut sebagai bunyi vokoid. Menurut Mastur Musli 2013, bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal. Yang kedua ada fonem konsonan. Fonem konsonan dalam fonologi disebut bunyi kontoid. Menurut Musli 2013, bunyi kontoid yaitu yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulatoris. Pada pelafalan konsonan ada 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Selanjutnya ada contoh fonem vokal. Fonem I contohnya adalah kata api dengan fonem A juga. Ada kata kiri, buku dengan fonem U juga. Ada fonem E contohnya adalah kata sepeda, pena, dan depan. Fonem A contohnya adalah kata mata, sapi, palu dengan fonem U juga. Fonem O contohnya adalah kata orang, solo, dan oto. Selanjutnya ada fonem U, contohnya adalah
kata buku, pulau, tutup. Fonem vokal juga dapat digabungkan dengan konsonan dalam berbagai kombinasi untuk membentuk kata-kata yang berbeda. Misalnya kata rumah mengandung fonem vokal U dan fonem konsonan R, M, dan H. Yang kedua ada contoh fonem konsonan. Contoh fonem konsonan dalam bahasa Indonesia antara lain fonem P, B, T, D, K, G, C, J, S, H, M, N, R, L, W, dan Y. Fonem konsonan adalah satuan bunyi terkecil yang melambangkan bunyi huruf konsonan dalam bahasa Indonesia. Berikut ada beberapa contoh fonem konsonan dengan kata contohnya. Fonem P dengan kata pisang. Terus ada fonem B dengan kata barang. Ada fonem T dengan kata tikus. Dan fonem D dengan kata duduk. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna dalam bahasa. Fonem konsonan berbeda dengan fonem vokal, karena fonem konsonan dihasilkan dengan menghalangi aliran udara saat keluar dari mulut. Sedangkan fonem vokal dihasilkan dengan aliran udara yang tidak terhalang. Dalam bahasa Indonesia, beberapa huruf dapat melambangkan lebih dari satu fonem, seperti huruf S, yang biasa melambangkan fonem S, seperti pada kata suka atau seperti pada kata isya. Pengertian ejaan. Ejaan dalam bahasa Inggris disebut spelling to spell, mengeja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengeja adalah kaidah-kaidah mengenai cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam kata, kalimat, paragraf, dan wacana, serta penggunaan tanda baca. Mengeja dan ejaan itu berbeda. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Macam-macam ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen, nama seorang guru Belanda yang meminati bahasa pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi, Menteri P dan K Republik Indonesia tahun 1947. Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia tahun 1958. Dan yang terakhir, ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan tanggal 16 Agustus 1972. Sistem ejaan di Indonesia menggunakan huruf Latin dimulai sejak kedatangan orang Eropa ke Nusantara. Ejaan Latin yang dipakai untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sejak abad ke-16 mengalami perubahan berkali-kali. Mula-mula, setiap penulis buku mempunyai aturan sendiri untuk menuliskan sendiri vokal, konsonan, kata, kalimat jeda, dan sebagainya. Simpulannya yaitu fonem adalah bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna kata, yang terdiri dari fonem vokal dan fonem konsonan. Sedangkan ejaan adalah aturan penulisan bahasa yang mencakup penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan kata. Ejaan yang baik membuat tulisan lebih mudah dipahami dan sesuai kaidah bahasa Indonesia.